datang dari jauh, bukan untuk bermain-main dengan waktu. Berharap pulang nanti bisa membawa koper berlian untuk mereka yang kucinta. Namun, mereka yang kutinggalkan tidak mengharapkan berlian, melainkan kebahagiaan dan pelajaran hidup setelah kembali dari perjalanan yang kunamai perantauan. Seperti kisah sahabat ngobrol kita hari ini yang pernah menjadi anak rantau dengan banyak kisah yang ingin diceritakannya. Halo sobat-sobat, teman-teman KMPKS dimanapun Anda berada, welcome to KMPKS Ngobrol Yuk. Nah, teman-teman, podcast terakhir di periode ini spesial banget loh, karena kita kedatangan sahabat ngobrol dari anggota aktif dan alumni KMPKS. Nah, daripada teman-teman semuanya penasaran dengan siapa sih tamu spesial kita di podcast kali ini, langsung aja nih Mas, perkenalin diri Mas. Oke, terima kasih Mbak Putri. Halo semuanya, sahabat-sahabat KMPKS dan salam KMPKS. Nah, kita berjumpa kembali ya, tentu bagi teman-teman yang seangkatan dengan saya atau mungkin di atas saya sedikit dan di bawah saya sedikit masih kenal. Oke, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu nih. Nama saya Benedictus Febrianto. Sahabat-sahabat KMPKS bisa menyapa saya dengan Febri. Saya asalnya dari Lampung, Kota Metro, dari Paroki Hati Kudus Yesus. Nah, lalu 3 MPKS bergabung sejak tahun 2016 dan menjadi pengurus KMPKS periode 2016, 2017, 2017, 2018. Saat ini saya kembali ke tempat asal saya. Saya kembali ke Lampung dan bekerja di Bandar Lampung. Jadi seorang guru SD. Nah, itulah perkenalan singkat dari saya. Oke. Ya, terima kasih Mbak Putri. Oke, terima kasih Mas. Perkenalannya walaupun singkat, lengkap ya. Nah, teman-teman semua, pasti pada penasaran kan, tema podcast kita kali ini apa sih? Jadi, tema podcast kita kali ini adalah Ini Ceritaku di Perantauan. Oke, sahabat ngobrol kita kali ini tuh, yaitu Mas Febri, akan berbagi pengalamannya selama jadi anak perantauan. Kita tahu nih ya, pastinya menjadi anak perantauan itu bukanlah hal yang mudah. Pastinya banyak suka, duka selama menjadi anak perantauan. Nah, pasti teman-teman penasaran kan gimana sih pengalaman sobat ngobrol kita kali ini, yaitu Mas Febri. Dan pertama aku mau nanya dulu ke Mas Febri. Boleh. Apa kabar Mas Febri? Kesibukannya apa aja nih? Wah, si Tuhan nih Mbak Putri, kabar saya sehat. Karena sekarang kita masuk pandemi ini ya. Iya. Pandemi ini kesehatan itu menjadi hal yang utama. Kalau kita tidak sehat ya tentu pasti semuanya menjadi berantakan ya. Lalu kesibukan saat ini yang utama kesibukannya adalah mengajar. Mengajar karena sebagai guru tentu ya mengajar ya. Ya walaupun mengajarnya secara pandemi. Lalu selain mengajar juga tetap mendongeng. Nah, itu. Mas Febri ini kalau boleh tahu mendongengnya juga lewat YouTube ya, Mas? Iya, benar. Nah, benar sekali. Berarti langsung aja nih, Mas, boleh di-sharing apa nama YouTube-nya biar teman-teman mungkin yang punya anak kecil atau adik kecil bisa langsung tahu gitu, dengerin dongeng dari Mas Febri sekalian promosi. Boleh. Ya, wah, boleh sekali. Wah, tidak hanya ini ya, anak-anak ya nantinya ya. Wah, siapa saja lah ini, semoga bisa menjadi inspirasi juga. Bisa menjadi inspirasi sahabat-sahabat KMPKS. Boleh langsung untuk mendengarkan cerita-cerita dan belajar bersama di Edutania Channel di YouTube. Lalu jangan lupa untuk follow Instagramnya. Tuh teman-teman. Follow Instagramnya di @sahabatedutania. @sahabat_edutania. Ya, jangan lupa ya semuanya buat di-follow. Oke, Mas Febri ini jadi anak perantauan di Yogyakarta sejak 2016. Benar ya, Mas? Benar.
Oke. Dari Lampung berangkat ke Jogja, tujuan utamanya untuk kuliah menempuh pendidikan S1 di Universitas Sanata Dharma. Nah, Mas, bisa diceritakan sedikit nggak sih, Mas, kenapa sih pilih Yogyakarta untuk disinggahi sebagai tempat untuk melanjutkan pendidikan? Wah, ini bercerita tentang kenapa memilih Yogyakarta ya. Wah, ini menarik. Jadi, awal mulanya ketika saya SMP dan waktu itu tuh saya sempat ikut study tour. Hmm. Study tour, study tournya waktu itu ke Bali dan ke Jogja. Hmm. Nah, ketika saya berada di Jogja itu saya merasa senang itu loh. Hmm. Suasananya enak, nyaman, lalu lingkungannya ramah-ramah. Nah, lalu saya merasa jatuh cinta dengan kota Jogja ini. Nah, lebih-lebih kalau di Jogja itu makanannya ya selain manis-manis, Hmm. itu mencari makan di Jogja itu murah Murah, ternyata. ya, benar banget. Iya, dan wah ini enak juga ya kalau di Iya. Jogja. Nah, lalu lulus SMP, Hmm. ya, lulus SMP itu kan mau Hmm. SMA. Hmm. Saya ingin SMA di Bandar Lampung. Lalu mendapat pilihan, kamu kalau mau SMA di Bandar Lampung, kuliahnya di Lampung. Tapi kalau SMA-nya di Metro, kamu boleh kuliah di luar Lampung. Wah, ya sudah. Itulah. Akhirnya saya memutuskan untuk SMA di Metro dan kuliahnya di Jogja. Wih, menarik Itu banget ya. Mm-mm. cerita singkat kenapa kok bisa sampai di Jogja. Oke, menarik nih ceritanya. Oke, Mas. Lanjut ya, Mas. Aku ke pertanyaan berikutnya. Selama jadi anak perantauan nih, Mas. Mas Febri juga ikut bergabung berdinamika dalam KMPKS loh, Sobat Podcast. Sampai pernah menjadi pengurus harian KMPKS juga. Nah, Mas, pasti teman-teman ini tuh pada penasaran gimana sih awalnya bisa bergabung atau bisa tahu KMPKS itu dari mana, atau diajak teman atau dari mana gitu. Karena mungkin KMPKS itu belum banyak diketahui dari orang-orang luar. Jadi sekalian nih Mas sharing pengalamannya bisa tahu KMPKS dan bergabung tuh gimana sih Mas? Oh ya, wah ini menarik nih. Hmm, Dulu iya. waktu SMP itu kebetulan kakak saya itu juga sudah ada di Jogja dan menjadi anggota KMPKS. Hmm. Sehingga dikenali ini, dikasih tahu KMPKS ini. Dan ternyata KMPKS itu tuh banyak sekali dia membuat karya. Nah, waktu saya SMP itu saya sudah memiliki kaos KMPKS. Dede. KMPKS. Karena apa? Di Metro itu banyak PKS Hmm. yang ketika pulang dia jualan kaos itu. Oh, iya, danusan ya, Mas. Iya, mereka cari. Jadi, wow, seru juga ya. Hmm. Dan membuat kalender loh. Jadi, Wih, wah, ya. jadi tahu. Hmm. Nah itu, mengapa pertama kau bisa kenal KMPKS. Lalu, di tahun pertama saya merantau di Jogja, hari kedua di Jogja itu sesudah saya tes di Sanata Dharma, saya itu sudah bertemu dengan anggota KMPKS dan diajak untuk kumpul-kumpul di Sekre ini. Di background kita berada di Sekre. Hmm. Nah, itu merasakan apa ya? Kekeluargaan. Hmm. Nah, kebetulan waktu pertama kali di sana Jogja dan hari kedua merantau itu kan kumpul dengan KMPKS. Satu minggunya itu sudah mau Paskah. Hmm. Nah, satu minggu Paskah diajak sama KMPKS itu untuk keliling-keliling sanju-sanju. Nah, dari Wah. situlah jadi kenal. Dan yang uniknya, hampir Hmm. setiap hari Minggu itu ada kumpul-kumpul atau kegiatan di Sekre. Jadi mau tidak mau uh, menjadi belajar di situ. Hmm. Hmm. Tidak hanya ngobrol. Oke, berarti awalnya nih Mas tuh tertarik karena KMPKS tuh kreatif ya Mas, buat Iya. kalender, jual danusan, kayak nggak malu gitu ya mau jualan gitu, mau mau berjuang buat mengembalikan dana untuk KMPKS gitu ya Mas. Jadi Mas merasa
wah ini kalau gabung aku bisa jadi kreatif nih di KMPKS gitu ya Mas. Karena juga Nah, kekeluargaannya. nah, Ya, oke. Oke Mas, selanjutnya nih. Selama berdinamika dalam KMPKS, ada nggak sih Mas pengalaman yang paling berkesan dan yang paling Mas inget gitu, yang sampai saat tuh, aduh, aku nggak bisa lupa nih, ini pasti KMPKS gitu. Apa tuh Mas? wah iya. Ini ada tentu ya. Nah, Eh, yang paling berkesan itu ketika kami di KMPKS itu kumpul-kumpul bareng. hmm, Kalau kumpul di Sekre, hampir yang setiap minggu itu ya, hmm, eh, bersama dengan Dini, Edo, Lita, hmm, lalu Gisel, Bang Dolok, Rino, dan banyak lah ya. Itu di Sekre kalau misalnya setiap minggu. Oh ya, ada Evi juga, apa itu, hmm. yoga, kita lutisan bareng-bareng. Oh, seru banget. Nah, jadi lutisan, walaupun harga lutis 10.000, kadang beli cuma 20.000, Hmm, kita makan bareng-bareng loh di situ. Jadi bukan bukan karena aku memiliki uang yang banyak, tapi enggak. hmm, Apa yang ada sederhana, makanan sederhana itu kita makan bareng-bareng sama-sama. hmm, Nah, itu memberikan apa? Kekeluargaan dan hmm, kebersamaan. hmm, Nah, yang nggak kalah serunya lagi karena momen makan itu ya, makan bersama-sama itu. hmm, Kadang di malam minggu atau di weekend, hmm, hari Minggu gitu, apa hari Sabtu, yuk kita ke Ganjuran yuk kita ke Gua Mariana yuk, kita kemana? hmm, Misalnya habis dari Ganjuran ya. Pulang nanti kita makan bareng, biasanya hmm. beli sengku, kalau nggak beli B2. Beda. Oke. Menarik itu. Oke, menarik sih Mas, itu menarik banget. Jadi biasanya abis ganjuran tuh kurang afdol ya Mas kalau nggak makan-makan, nggak Oh ngumpul-ngumpul iya, bareng gitu. benar 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 sekali, karena perjalanan jauh ya dari Ya, Merican ke Bantul, habis itu di sana capek toh, mhm. ya pasti makan. Iya. Tapi sayang banget sih Mas. Kalau zaman Mas dulu masih bisa jalan-jalan, tapi sekarang zamannya kita udah offline, udah online, jadi nggak bisa kemana-mana nih Mas, nggak bisa jalan, sedih Oh iya, banget Mas. benar sekali ya, hanya secara virtual ya sekarang ya. Sedih Tapi banget. menarik juga loh, menarik Hmm. juga. Secara virtual ini kalian menjadi berkembang loh. Menjadi berkembang ke hal kekinian Hmm. teknologi. Tentu Hmm. beda dengan kami yang dulu. Secara teknologi, Iya, setuju sih Mas. Kita harus cari cara jadinya Mas ya, gimana tetap bisa maju di tengah situasi yang sulit gitu ya Mas. betul, betul, betul sekali. Oke. Lanjut nih Mas. Sekarang kan Mas Febri sudah menjadi alumni KMPKS ya Mas. Udah Hmm. kembali juga berkarya di Lampung. Nah, ada nggak sih Mas hal yang paling dikangenin dari Yogyakarta dan juga dari KMPKS? Boleh dong Mas sharing-sharing ke sobat-sobat KMPKS kita gitu. Wah, wah ini bagi teman-teman sahabat KPKS yang masih ada di Jogja dan tentu juga yang merindukan suasana Jogja ini. Hmm, Tentu yang sangat dirindukan adalah keliling ya, keliling di kota Jogja itu, lewati Tugu, iya. lalu merasakan makanan eh reksu, atau enggak makan di itu loh, burjo samping PPP, Hmm, makan geprek di samping PPP, tempat hmm, Bumade, burung hmm. rame-rame Iya, itu wah rindu sekali. ngenin. Apalagi yang buat ngangenin ketika pergi ziarah atau pergi untuk ke pantai rekreasi perempuan, konvoy ini rame-rame, sadar bahwa Iya. bahwa jalan itu milik berdua, Iya. miliknya KMPKS gitu, Hmm. di mana isinya kendaraan itu platnya hanya ada BE Dan BG. dan B. Wah, Anak serasa Sumatera ya Mas, jangan nggak, dilawan. serasa jadi anak motor. Iya. Oke, wah menarik sekali ya cerita pengalaman dari sahabat ngobrol kita kali ini. Dan mungkin nih dari teman-teman ada yang pernah ngalamin hal yang serupa nggak sih? Seperti yang dialami sobat ngobrol kita kali ini ketika menjadi anak perantauan. Kalau ada boleh banget loh langsung cerita dan sharing, ditulis di kolom komentar gitu. Oke nih Mas Febri, mungkin ini yang terakhir ya Mas.
Apa sih harapan Mas Febri untuk KMPKS ke depannya? Lalu pesan-pesan apa yang ingin Mas Febri sampaikan ke teman-teman yang saat ini tuh mungkin lagi berjuang gitu di tanah perantauan? Yuk, boleh dari Mas Febri dulu. Ya, terima kasih. Wah, ini Mm-mm. ternyata sudah akhir di ujung Iya. acara ya, sudah tidak Mm-mm. terasa gitu. Terasa, Mas. Sepertinya baru 5 menit gitu kan. Iya, iya Nah, benar-benar nggak kerasa. ya, yang pertama pesan ya, Mm-mm. pesan untuk sahabat-sahabat KMPKS dan pengurus KMPKS, tetap semangat dan terus belajar, juang. Mm-mm. Lalu gunakanlah KMPKS sebagai sarana kalian untuk pengembangan kepribadian dan keterampilan yang kamu miliki. Lalu bagi yang belum bergabung dan masih baru kenal, lebih-lebih saat ini yang baru saja penerimaan mahasiswa baru ya, tentu banyak nih maba-maba nih yang ingin bergabung. KMPKS ini adalah tempat yang tepat untukmu untuk mengembangkan bakatmu. Tentu saja ketika masa-masa saya menjadi pengurus dan menjadi anggota berbeda dengan saat ini. Saat ini masanya adalah semuanya serba online. Maka ini menjadi saranamu belajar bagaimana mengembangkan bakat dan keterampilanmu secara online di KMPKS. Dan menjadi sarana untuk belajar. Dan jangan lupa juga ketika sudah bergabung di KMPKS, baik menjadi anggota maupun menjadi pengurus, jangan lupa untuk mengabaikan bahwa tujuanmu adalah belajar. Dan jangan lupa juga sebagai pengurus bahwa kamu bertugas juga sebagai pelayan atau membantu teman-temanmu. Gunakanlah keduanya secara seimbang, sesuai dengan porsinya, agar studimu tidak terabaikan dan kepengurusanmu juga tidak terabaikan. Berjalan beriringan agar berkembang bersama-sama. Gitu pesan dan harapan saya sebagai tamu pada kali ini. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih Mas Febri. Gila, pesan-pesan Mas Febri tuh keren banget. Dan teman-teman inget tuh pesan Mas Febri untuk terus berjuang dan berinovasi. Jangan pernah patah semangat walaupun kita saat ini online ya. Tetap semangat gitu. Oke nih Mas. Aku ada beberapa kutipan kata-kata nih Mas. Oke, silakan apa ini? Ya, pengalaman membuat kita mengerti tentang banyak hal. Mengerti akan arti hidup yang sesungguhnya. Berada jauh dari orang tua, merubah kita menjadi dewasa. Dewasa dalam berpikir, dewasa dalam bertindak, dan dewasa dalam mengambil sebuah keputusan. Dengan mengikuti komunitas seperti KMPKS ini juga bukan hanya sekedar untuk menambah relasi, namun juga untuk mengembangkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang lebih positif. KMPKS inilah yang merupakan keluarga kita semua di perantauan. Di sini ada aku, kamu, dan teman-teman yang sama-sama berjuang di perantauan. Oke, setuju Mas Febri bahwa KMPKS adalah keluarga kita bersama? Setuju. Oke, Mas Febri, terima kasih ya Mas Febri, sobat ngobrol kita kali ini. Ceritanya tuh menarik, inspirasi banget buat kita. Dan juga terima kasih aku ucapin buat teman-teman KMPKS, sobat-sobat KMPKS yang sudah mendengarkan podcast kita kali ini dengan tema Ini Ceritaku di Perantauan. Semoga dimanapun dan apapun karir kita saat ini, yang kita jalani dengan baik, dan juga untuk teman-teman yang masih menempuh pendidikan, semoga dilancarkan dan terus semangat ya menggapai cita-citanya. Dan untuk teman-teman yang mau men-sharingkan juga pengalamannya sebagai anak rantau, boleh langsung nulis di kolom komentar. Dan tentu aja jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman lainnya. Oke, sampai jumpa di kegiatan KMPKS berikutnya. Oke, Mas, ayo kita buat jargon Oke.
1, 2, 3. Salam KMPKS, satu Satu hati hati dalam iman. iman. Oke, terima kasih Mas Oke, Febri. terima kasih.